Ada beberapa hal yang menghalangi manusia dari tawakal. Kenapa ada orang yang kurang tawakal? Yang pertama, karena kebodohan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dunia ini ada surga. Kata sebagian ulama, orang yang tidak masuk surga itu di dunia, niscaya dia tidak akan masuk surga akhirat nantinya. Apa surga itu jamaah? Ana kasih hadiah. Majelis ilmu. Majelis ilmu. Iya, itu raudhatun min riyadil jannah. Enggak apa-apa. Fadhal. Nikmat iman Islam. Ya, jawabannya benar, tapi bukan untuk pertanyaan yang ini. Nah, antum. Apa? Istri yang soleha. Masya Allah. Kalau sudah bicara istri ini bahaya jamaah. Baik. Apa? Kurang keras suara. Balasan bagi orang yang bertakwa. Kurang tepat. Terakhir. Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Ya, sebenarnya semua jawaban itu bisa diterima jemaah. Tapi kalau anak kasih hadiah semuanya habis hadiahnya. Tapi anak kasih hadiah yang di sini nggak apa-apa. Surga itu adalah ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau kenal sama Allah, antum akan rindu sama Allah Subhanahu wa taala. Antum ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang tidak bertawakal kepada Allah karena nggak kenal sama Allah. Jahil dengan asma Allah. Kita tuh kalau tahu Allah yang menyembuhkan, selesai. Sakit anak kita, yang pertama diingat siapa? Allah. Ngomong sama istriku, kau tahu, kita ini mau berangkat ke dokter. Ya, kita akan berusaha ke dokter. Tapi kau harus tahu, andai kata seluruh dokter berkumpul menyembuhkan anak kita, nggak bakal sembuh. Yang menyembuhkan itu Allah. Berangkat kita ke dokter. Bismillah. Maka para jamaah, agar kita tawakal selamanya, pelajarin asma'ullah al-husna. Baca tuh dan hafalkan akhir surat Al-Hasyr. 3 ayat terakhir. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Seringkali Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan ayat-ayatnya, dengan nama-namanya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bayangkan, semua yang di langit dan bumi itu bertasbih untuk Allah. Antum lihat kerikil-kerikil. Pernah Rasul SAW memegang kerikil-kerikil dan para sahabat mendengar tasbihnya kerikil. Antum lihat pepohonan, antum melihat binatang-binatang, semuanya bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Allah Rabb kita. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu dengan yang gaib, Allah tahu dengan yang nyata. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Penyayang. Allah itu Al-Malik. Allah itu pemilik. Nggak ada lagi istilah antum hasud sama orang lain kalau antum kenal sama Allah. Antum melihat orang lain, Masya Allah, hidupnya nyaman. Antum langsung, Ya Allah, Ya Malik, Ya Razzaq,
ya dzal quwwatil matin, sebagaimana engkau berikan kepada fulan, aku minta kepadamu ya Allah. Ini orang kenal sama Allah. Dia tahu Allah Maha Kuat. Enggak ada lagi takut sama manusia. Enggak. Allah Jalla Jalaluh, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Allah Akbar. Allah kalau mau menghancurkan negeri ini, Allah tinggal ngomong kun, selesai. Itu Allah. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah, sebagian kita itu lebih bertawakal kepada yang di dompet. Ketika pengen fulus, tenang, ana bawa fulus. Yuk makan. Pas mau bayar, dompetnya hilang. Ya Allah, hilang dompet ana. Bisa hilang. Nah, tapi Allah Hayyun la yamut. Kalau kita bertawakal, kita punya bodyguard, tenang, ada yang jagain ana. Tahu-tahu bodyguardnya sakit perut. Selesai. Maka kenalilah Allah. Pernah suatu hari diceritakan Al-Asmu'i. Dia keluar dari sebuah kota, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, lagi naik onta. Engkau dari mana? Min Bani Asmu'. Antal Asmu'i. Engkau Asmu'i yang terkenal sebagai ahli bahasa, orang yang pandai, kata dia. Iya. Asmu'i cerita, ana min ardin yutla fihi kalamur rahman. Aku baru datang dari suatu tempat yang dibacakan di situ kalamur rahman, firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui ini tanya, alillahi kalamun au alirrahmani kalamun yatluhu adami? Apakah Allah punya firman yang dibaca oleh manusia? Iya. Lalu orang Badui ini mengatakan, bisa kau bacakan kepadaku? Nah, dibacakan oleh Asmu'i firman Allah, wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra. Terus sampai ini orang Badui, orang Arab, ngerti sama artinya Al-Quran. Dia dengerin Asmu'i membaca. Ketika sampai kepada firman Allah, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adu. Dan di langit itu ada rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Apa kata orang Badui? Hasbuh. Cukup katanya orang Badui ini. Ahadza kalamur rahman? Ini Allah yang mengatakan? Iya katanya. Langsung orang Badui ini ngambil pedangnya, dia sembelih ontanya. Lalu dia katakan kepada Asmu'i, bantui aku. Onta itu dipotong-potong tanpa dikuliti. Dibagikan kepada orang yang lewat. Bantui aku untuk membagikan. Sambil dia membaca, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dia tinggalkan Asmu'i. Katanya Asmu'i, ajib. Berulang kali aku membaca ayat ini tapi tidak berpengaruh di hatiku. Ini orang Badui pertama kali dia dengar itu ayat, langsung membekas di hati. Rizki itu ada di langit tuh. Allah yang ngasih rizki. Sudah selesai. Pernah ada seorang rumahnya kebakaran, tokonya kebakaran. Dia dikasih tahu sama sahibnya, ente punya toko kebakaran. Dia tanya, apa kebakarannya sampai ke langit? Ya enggak lah, kata dia. Tenang, kata dia. Rizki ana ada di langit. Mau terbakar. Nih jamaah, orang yang kenal sama Allah, dia tidak akan pernah putus asa dalam kehidupan ini. Sebagian wanita kalau diceraikan, ada yang putus asa sampai bunuh diri. Nah, sebagian lelaki ada yang seperti itu. Ditinggal oleh istrinya, bunuh diri. Enggak, itu orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Di surat At-Tolak, antum baca tuh, surat khusus tentang perceraian. Allah mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah kasih rizki dari
Allah akan beri jalan keluar buat dia. Nggak usah takut antum. Sebesar apapun masalah antum, serumit apapun yang antum hadapi, antum punya Allah. Tiap hari kita katakan Allahu Akbar, selesai. Semuanya kecil. Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih rezeki dari arah-arah yang tidak pernah diduga-duga. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah akan cukupi jemaah. Sebagian wanita ketika cerai dia bingung. Ustadz, ana ini ibu rumah tangga Ustaz. Selama ini ana hidup dari pemberian suami ana. Kalau cerai ana makan dari mana? Nih orang gak kenal sama Allah. Emangnya suamimu yang ngasih rezeki kepadamu? Lah. Ketika engkau berada di perut ibumu 9 bulan. Siapa yang ngasih makan sama engkau? Allah Jalla Jalla. Dulu engkau belum bisa berusaha, Allah kasih rezeki. Dulu engkau berada di jani di perut ibumu belum bisa berdoa, Allah kasih rezeki. Apalagi sekarang. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Selesai. Allah akan selesaikan semua urusan jemaah. Kemudian penghalang kedua dari tawakal adalah takabbur. Sombong. Biasanya antum kalau naik sepeda motor yang tahun 80-an, yang mogok-mogokan, itu doanya antum Masya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Antum gas. Alhamdulillah hidup. Jalan. Antum akan merasa sangat butuh dengan bantuan Allah. Tapi ketika antum naik mobil baru, keng, nggak ada bismillah. Maka di sini kadangkala kesombongan hamba. Orang kalau punya lebih itu kadangkala jadi sombong. Maka dia tidak tawakal kepada Allah. Kemudian penghalang tawakal itu juga lemahnya keyakinan kepada Allah. Lebih percaya dengan benda-benda. Ada orang kepingin kebal. Aku kepingin supaya kalau dipukul tidak luka. Aku ingin kalau dibakar supaya tidak terbakar seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Carinya di mana? Ya carilah ke gunung. Kalau di Jawa itu ada banyak gunung-gunung tempat mencari kesaktian. Kenapa kok nggak datang ke rumah Allah? Kok datang malah ke gunung? Ini rumah Allah. Yang bisa memberikan kekuatan kepadamu itu siapa? Allah. Minta sama Allah. Jangan minta sama yang lain. Maka ma'asyal ikhwah rahimakumullah. Intinya, kalau kita ingin tawakal selama-lamanya, satu, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara waktu-waktu yang kita dianjurkan bertawakal itu adalah ketika mau tidur. Antum kalau mau tidur, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita baca doa apa? Rasul bersabda kepada Al-Barra bin Azib, mengatakan kepada dia, "Idza ataita madji'ak." Barra, kalau kau mau tidur, maka kau wudu seperti orang yang mau sholat. Kau wudu seperti orang mau sholat. Thumma taji' ala syiqqikal ayman. Kemudian engkau rebahkan tubuhmu ke pinggir kanan. Thumma qul, kemudian katakan. Nih orang kalau mau tidur kadang-kala masih mikirin besok makan apa ya. Besok mau nagih utang yang sana tuh fulan gak bayar-bayar utang. Ana mau ini mau itu, banyak yang dipikirkan. Rasul SAW mengajarkan, baca nih kepada Barra bin Azib. Katakan, Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahmu kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku pasrahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, dalam kondisi aku penuh harap dan takut kepadamu ya Allah. La malja
wala manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempat mencari keselamatan. Tidak ada tempat untuk mengungsi, melarikan diri darimu kecuali kepadamu, ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsal. Aku beriman dengan kitab yang kau turunkan ya Allah dan dengan nabi yang kau utus. Kalau kau mati, kata Rasulullah SAW, dalam kondisi baca ini, setelah baca ini, engkau akan mati di atas fitrah. Maka serahkan. Antum mau tidur itu serahkan semuanya kepada Allah. Ada seorang polisi di Jember. Dia cerita, Ustaz, anak ini kadang-kala menghadapi permasalahan yang besar sekali, Ustaz. Yang dalam bayangan anak nggak bisa selesai. Tapi tatkala anak sandarkan kepada Allah, selesai, Ustaz. Maka ketika tidur antum baca tuh doa ini, antum hayati. Kemudian ketika orang kena musibah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nazalat bihi faqah," barang siapa yang kena musibah, miskin, bangkrut, hartanya habis, fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatu. Lalu urusan itu dia sandarkan kepada manusia, minta tolong sana, minta tolong sini, maka urusannya tidak akan pernah selesai. Kebutuhan dia tidak akan pernah terpenuhi. Wa man nazalat bihi faqah, barang siapa yang turun kepadanya kebangkrutan, kemiskinan, musibah, lalu dia turunkan kepada Allah, fa anzalaha billah fa yushikullah lahu birizqin ajil ajil. Enggak lama lagi, dalam waktu dekat atau agak lama, Allah akan kasih rezeki. Selesai jemaah. Maka antum ketika ada masalah, sandarkan kepada Allah. Cari kerjaan ke sana, ditolak. Ke sana, ditolak. Buka warung, bangkrut. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cari orang, tapi datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan, ketika keluar dari rumah, jangan lupa untuk membaca doa, Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Kenapa kita tawakal kepada Allah keluar rumah? Karena kita nggak tahu. Mungkin di rumah kita kompornya nggak dimatiin, bisa terbakar rumah kita. Mungkin kita keluar ada orang yang nabrak kita. Wallahu alam, anak kita nih, bapak-bapak anaknya kalau mau berangkat sekolah, sebelum berangkat panggil, nak, baca doa dulu. Baca. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bapak ini nggak bisa jagain kau, nak. Cuma Allah yang bisa jagain kau. Berangkat kau. Wallah kita nggak tahu jemaah. Ada orang yang tahu-tahu anaknya dua kakinya patah dilindas truk. Berangkat sekolah, pulang di rumah sakit. Nggak tahu kita. Ada orang yang keluar rumah, orang ini punya sarang burung. Biasanya sarang burung walet itu depannya ada kolam tuh. Pulang dari kerjaan, masuk rumahnya, dia mendapati anaknya mengapung di kolam itu jemaah. Mati anak. Dia gendong itu anak. Dia menangis. Lalu dia mulai berpikir yang macam-macam. Andai kata aku nggak punya sarang walet, andai kata aku nggak punya ini kolam, andai kata aku nggak keluar dari rumah, anakku nggak bakalan mati. Lah, itu udah ditentukan anakmu mati. Selesai, kau serahkan kepada Allah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah. Tapi tatkala antum menyandarkan kepada diri antum dan lupa kepada Allah. Bayangkan orang anaknya mati yang dia katakan apa? Inna lillah. Kita ini milik Allah. Bukan cuma anak kita. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus tawakal kepada Allah. Usaha jalan, tapi usaha bukan segala-galanya. Tawakal segala-galanya. Karena Allah bisa memberikan apa yang mustahil bagi manusia.